Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gunawan, mahasiswa PPG Angkatan ketiga LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022 akan membuat tugas video sumber belajar, tugas lokakarya, yang dimana di sini akan membahas tentang munajahah an-nafs atau pengendalian diri. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkatan kelas 10 SMK atau sekolah menengah kejuruan, MA atau MAK, serta sekolah menengah atas. Dalam pembahasan materi ini, yaitu pengendalian diri, di sini saya menyiapkan ilustrasi di mana sebagai implikasi tentang pengendalian diri, yang dimana yaitu ada dua gambar yang saya berikan nama. Yang pertama adalah gambar A, yang kedua yaitu gambar B. Untuk ilustrasi gambar A di sini adalah implikasi dari jika kita dapat menerapkan pengendalian diri, dimana ketika itu apa yang kita dapatkan yaitu adalah kedamaian. Maka sesuai dengan ilustrasinya di sini ada jabat tangan, maka semuanya akan merasa nyaman, tentram dan damai. Itu sebaliknya di ilustrasi gambar B, jika kita tidak dapat menerapkan pengendalian diri, maka situasi di lingkungan kita itu akan menimbulkan dampak negatif, tidak akan nyaman, serta selalu dalam keadaan selalu was-was. Maka ini ilustrasi-ilustrasi yang sering kita dapatkan kenyataannya di lingkungan sekitar kita. Yang kita bahas yaitu fokus pada pengendalian diri, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah self control. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Jadi sebenarnya semua orang sudah punya perilaku tentang pengendalian diri, karena semuanya sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Tetapi yang susah dan harus ditingkatkan adalah prakteknya atau penerapannya. Nah, di sini saya juga menyiapkan ilustrasi, yaitu gambar orang terkuat. Tetapi di sini adalah pertanyaan, apakah ini adalah orang yang terkuat? Jawabannya sesuai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata bahwa orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala marah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi dari pertanyaan itu mendapat jawaban. Jadi yang dimaksud dengan orang terkuat itu bukan dalam hal fisiknya, tetapi jika dia mampu mengendalikan nafsunya atau mengendalikan emosinya. Yang selanjutnya ada dasar ketika kita menerapkan pengendalian diri, yaitu kembali lagi dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa ada seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Nasihatilah saya." Nabi berkata, "Jangan marah." Pria itu bertanya sama lagi dan lagi, dan Nabi mengatakan, dalam setiap kasus jangan marah. Dari penjelasan ini ada penegasan bahwa manusia jangan sampai tidak terkendali dengan nafsunya, tetapi harus dapat mengendalikan nafsunya. Manusia tidak akan terlepas dari
nafsu, karena itu adalah bagian dari bekal yang Allah berikan untuk kita. Nah, jadi ini penegasan yang luar biasa, dan kita harus melihat ini sebagai dasar-dasar kita dalam melakukan pengendalian diri. Hadis riwayat Bukhari nomor 137. Setelah kita paham pengertiannya, dasarnya, sekarang kita bahas kembali apa sih dan apa pentingnya kita mengendalikan diri. Manusia Allah berikan kelengkapan yang luar biasa. Jika dia mampu menjalankannya, maka Allah akan berikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan malaikat, nabi dan rasul. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia tidak dapat menjalankan apa yang menjadi tugasnya, maka Allah akan berikan ganjaran lebih buruk dibandingkan jin, setan, dan hewan. Nah, karena salah satunya Allah berikan kita sifat baik dan buruk. Nah, ini adalah sifat yang Allah berikan. Yang pertama kita bahas betapa pentingnya pengendalian diri, yaitu Allah berikan kepada manusia sifat buruk. Ini ada semuanya, kan gitu kan. Yang pertama adalah sifat mencuri, yang kedua sifat berbohong, yang ketiga sifat marah, serta sifat sombong dan lain sebagainya yang dia kaitannya dengan keburukan. Ini harus kita kendalikan. Jika ini tidak kita kendalikan, maka kita akan terjerumus ke dalam kenegatifan, kan gitu kan. Maka harus dikendalikan dengan kuat dengan cara pengendalian diri. Yang selanjutnya Allah berikan sifat baik kepada kita semua yang harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan, yaitu yang pertama adalah Allah berikan sabar, Allah berikan sifat teliti atau berhati-hati, Allah berikan kejujuran, Allah berikan rasa bersyukurnya manusia, serta Allah berikan hal-hal yang dapat terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Ini adalah sifat baik yang harus kita syukuri dan kita kembangkan. Maka ketika manusia bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan hal negatif, maka sifat baiknya yang akan tumbuh, kan gitu kan. Maka inilah betapa pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri yaitu aspek penting dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Nah, ini harus kita ingat semua, bahwa yang menjadi penyemangat kita, yang menjadi motivasi kita, itu tidak orang lain, tetapi manusia. Sesuai dengan firman-Nya Allah yang di dalam Al-Quran, ada keterangan bahwa Allah tidak akan merubah manusia kecuali manusia itu yang ingin merubahnya, kan seperti itu. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Maka ada satu jalan yang dapat mengalahkan musuh terbesar itu, yaitu apa? Dengan mengendalikan diri. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Agar apa? Agar kita dapat mencapai kesuksesan, kan seperti itu. Nah, ada beberapa, kalau di sini saya menggambarkan ada jurus, kan gitu kan. Jurus dalam pengendalian diri, kan gitu. Kenapa kok saya ambil kalimat jurus? Karena jurus itu adalah hal yang kita lakukan untuk sesuatu yang besar, kan seperti itu. Yang pertama adalah pengendalian diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Kita semua dari kecil, dari balita, terutama orang tua kita selalu membekali dalam hal kemoralan. Di dalam pendidikan agama juga diterapkan atau dipelajari tentang kemoralan, bahwa kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh menipu, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang buruk, maka ingat pembelajaran tentang kemoralan yang sudah kita pelajari dari sejak dini itu. Yang kedua adalah jurus pengendalian diri dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Jadi memang manusia itu harus selalu dalam keadaan sadar. Bahkan ketika kita sudah dalam keadaan suci, kok kita hilang kesadarannya, maka gugurlah kesucian itu, kan seperti itu. Berarti kan dalam hal ini juga penting hal tentang
kesadaran itu. Terus jurus yang ketiga yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan mau meledak emosinya, dalam hal ini karena dikuasai dengan emosi kita, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Coba ketika kita marah, kita harus sadar, harus bisa merenung. Apakah nantinya ketika kita melampiaskan emosi kita itu, apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Apakah itu semua dapat memberikan solusi? Kalau memang tidak, maka jangan lakukan itu, kan seperti itu. Terus yang keempat, jurus yang terakhir yaitu pengendalian diri dengan menggunakan kesabaran. Emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang, dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Jadi memang penting banget manusia itu bisa selalu menerapkan tentang kesabaran, karena orang yang sabar, kalimat bijaknya, orang yang sabar akan diberikan kelimpahan, kan seperti itu. Nah, ini jurus-jurus jitu yang dapat kita terapkan dalam pengendalian diri. Jadi demikian pembahasan dalam materi munajah an-nafs atau pengendalian diri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan dari ucapan saya maupun tindakan saya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmunya kita menjadi ilmu yang barokah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.